Semangat pagi, perkenalkan nama saya Bangun Perlindungan Sinambela. Saya akan mencoba mereview materi pembelajaran nasionalisme. Kompetensi dasar. Yang menjadi kompetensi dasar pada nasionalisme, sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki jiwa berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Agar kita sebagai ASN memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas. Apabila kita sudah dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka kita sebagai ASN dapat melaksanakan fungsi kita dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, ASN profesional dan melayani dengan berintegritas, ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Jika kita sudah dapat melaksanakan fungsi kita sebagai ASN yang baik, maka kita dapat disebut dengan ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Adapun tujuan pembelajaran dari materi nasionalisme agar lebih memaknai nilai-nilai nasionalisme dan menjadikan kita yang berkarakter kuat dalam menegakkan nilai-nilai nasionalisme. Adapun nilai-nilai dari modul nasionalisme tersebut, yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang kelima, kita dapat diperhadapkan dengan studi kasus untuk mengimplementasikan dari nilai-nilai nasionalisme tersebut. Dari gambar yang kita lihat, di mana situasi yang terjadi pada bangsa kita masih perlu adanya nasionalisme untuk mengkondusifkan bangsa kita ini menjadi lebih baik. Pengertian nasionalisme dipandang dari sudut sempitnya, yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsa sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya, atau disebut juga dengan chauvinisme. Dilihat dari sudut pandang yang luas, nasionalisme yaitu rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila yaitu kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara dapat kita lihat pada Tab MPR nomor 1 MPR garing 2003 yang berisi ada 45 butir. Prinsip-prinsip nasionalisme Pancasila. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada prinsip tersebut, saya ingin mencoba memberikan contoh. Pada suatu musyawarah, kita tidak boleh memaksakan ide atau usulan kita untuk menjadikan hasil suatu keputusan, dikarenakan ide dan usulan kita tersebut dapat memberikan keuntungan secara pribadi. Prinsip yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya dapat memberikan contoh. Seorang guru siap ditempatkan di suatu desa yang terpencil untuk memajukan dunia pendidikan. Dari sikap kesediaan guru tersebut tinggal di daerah terpencil, maka guru tersebut
menunjukkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk poin yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Pada prinsip yang ketiga ini, kita sebagai warga negara Indonesia merasa bangga akan kekayaan sumber daya alam kita, dan kita harus bangga dengan memakai produk-produk nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, di mana kita tidak dapat membedakan orang lain dalam memberikan pelayanan. Prinsip yang kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Pada poin tersebut, agar kita mencintai sesama walaupun orang lain tersebut berbeda dengan kita, baik suku, ras, dan agama. Untuk poin yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Berbicara tenggang rasa sama dengan berbicara tentang toleransi, yang dimana kita dituntut untuk menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Salah satu contoh dari sikap tenggang rasa yaitu kita ikut serta menjaga kekondusifan pada saat teman kita yang sedang beribadah yang berbeda agama dengan kita. Adapun implementasi dari nilai-nilai Pancasila, yang pertama implementasi nilai ketuhanan. Nilai pertama yaitu landasan pengelolaan kehidupan dalam masyarakat majemuk. Pada nilai pertama ini, saya dapat memberikan contoh. Penduduk Indonesia memiliki beberapa atau menganut beberapa agama. Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan untuk berbangsa dan bernegara. Nilai yang kedua, negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pada nilai kedua tersebut sangat jelas sekali bahwasanya negara melindungi setiap warga negara untuk memeluk agama dan yang dipercayainya dan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Untuk nilai ketiga, kekuasaan atau jabatan tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat Tuhan. Yang menjadi contoh pada nilai ketiga tersebut, seorang pejabat sebelum menjabat terlebih dahulu diambil sumpah sesuai agamanya untuk berjanji kepada Tuhannya agar menjalankan amanah sebaik-baiknya. Untuk nilai yang keempat, mengembangkan etika sosial di masyarakat. Pada poin tersebut, kita diajak untuk bagaimana sikap kita bersosial di masyarakat, baik tutur bahasa maupun perbuatan kita. Untuk nilai yang kelima, menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain. Dengan mengimplementasikan sila ketuhanan, maka akan berdampak baik terhadap implementasi sila-sila yang lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Sang Pencipta, religi, toleransi, amanah, dan masih banyak lainnya. Untuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang pertama, kunci pelayanan administratif adalah kepatuhan dan ketaatan setiap anggota masyarakat untuk melaksanakan peraturan tanpa diskriminasi. Di sini, pada nilai yang pertama, adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tanpa menunjukkan kekuasaan atau apa yang dimilikinya. Contohnya, membudayakan antri. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan dengan kondusif. Untuk nilai kedua, menjadi pendengar yang baik atas keluhan atau harapan masyarakat.
Sebagai ASN, kita harus dapat menjadi penampung aspirasi masyarakat untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Contoh, kita siap dikritik agar kita melakukan perubahan demi memajukan bangsa dan negara. Untuk nilai yang ketiga, memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat kreatif, proaktif, dan inovatif. Di sini kita diajak agar kita lebih berkreasi dan berinovatif dalam memberikan informasi dengan menggunakan akses-akses seperti media sosial, yaitu WhatsApp, Facebook, Line, dan lain-lain sebagainya. Untuk nilai yang keempat, memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kita harus bersikap menghormati satu sama lain, baik dalam berkomunikasi maupun memberikan pendapat. Untuk nilai kelima, menjadi pedoman politik luar negeri bebas dan aktif. Untuk nilai kelima tersebut, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bebas untuk memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkannya, dan bangsa Indonesia siap menjadi bangsa yang menciptakan ketertiban dunia. Implementasi nilai-nilai persatuan. Yang pertama, membangun bangsa atau nation building merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan ditumbuh kembangkan. Pada nilai pertama, dapat kita lihat di mana bangsa yang besar, maka kita harus lebih lagi menjaga persatuan dan bangsa kita, agar bangsa kita tetap menjadi bangsa yang dihargai oleh negara lain. Untuk poin yang kedua, keberadaan bangsa Indonesia lahir karena adanya kesadaran berbangsa. Dengan sadarnya kita akan cinta tanah air, maka bangsa ini akan tetap menjadi bangsa yang besar dan dihargai bangsa lain. Untuk poin yang ketiga, kesadaran berbangsa juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan bergotong royong atau bekerja sama, maka setiap masalah yang ada di Indonesia dapat teratasi dengan baik tanpa adanya kepentingan pribadi. Implementasi nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan dalam masyarakat Indonesia. Kerakyatan. Penghormatan terhadap suara rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat yang kedua, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dimana suara rakyat dapat menentukan masa depan bangsa ini. Untuk itu, apa yang menjadilah aspirasi dari rakyat agar kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi kemajuan bangsa. Untuk poin yang kedua atau nilai yang kedua, permusyawaratan. Persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan, di mana pada nilai tersebut kita diajak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk nilai yang ketiga, hikmat kebijaksanaan, yaitu landasan etis dalam berdemokrasi atau keputusan yang bijaksana. Suatu keputusan yang diambil sudah melalui cara-cara dalam berdemokrasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama demi kemajuan bangsa. Adapun nilai-nilainya yaitu musyawarah, diskusi, koordinasi, bekerja sama. Untuk implementasi nilai-nilai keadilan sosial. Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan.
emansipasi dan partisipasi bidang politik, sosiodemokrasi, emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Dalam nilai tersebut, kita dituntut agar menjadi lebih adil. Yang dimaksud dengan adil dalam mengambil suatu keputusan, adil dalam membuat suatu kebijakan, dan adil dalam memberikan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang dimana kita harus menyadari bahwasanya kita merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan pada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kepuasan. ASN profesional. Keahlian khusus yang kita miliki dapat menciptakan suatu pekerjaan. ASN yang melayani publik. Sebagai ASN, kita melayani masyarakat, bukan dilayani. Dengan berfokus atau bertarget agar masyarakat mendapatkan kepuasan dari hasil yang kita kerjakan. ASN berintegritas tinggi. Teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. ASN yang berintegritas tinggi yang memiliki nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kedisiplinan akan dapat menciptakan hasil yang baik. ASN sebagai pelayan publik. Pada gambar yang tertera, kita dapat melihat perbedaan dan persamaan, di mana perbedaan yang pada gambar tersebut, yang pertama, seorang laki-laki yang sedang membuat kopi atau seorang barista yang membuat kopi untuk dijual kepada pelanggan. Sedangkan yang satu lagi yaitu seorang wanita yang memakai dinas di suatu instansi kantor. Tetapi yang menjadi persamaan dari gambar tersebut yaitu di mana barista dan seorang wanita tersebut merupakan sama-sama pelayan masyarakat. Hanya membedakan seorang ASN itu melayani lebih luas lagi cakupannya atau secara umum. Bagaimana ASN profesional sebagai pelayan publik sehingga mampu mengaktualisasikan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun peran ASN dalam menjaga kondisi damai. ASN harus bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, di mana kita dituntut tidak membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Untuk peran yang kedua, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan politik atau mundur sementara dari status sebagai PNS. Di sini kita dituntut agar seorang PNS tidak mengikuti atau menjadi anggota dari partai politik atau mengikuti politik praktis. Yang ketiga, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi kelompok tersebut.
di mana pada nilai yang ketiga kita diajak untuk melayani masyarakat baik dari lapisan terendah tanpa memberikan tekanan atau mempersulitnya. Yang keempat yaitu ASN harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat, di mana kita harus dapat menunjukkan bahwa kita dapat menjadi tempat mereka bertukar pikiran. Demikian materi yang saya review. Terima kasih.